الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kajian kita di hari ini kita akan membahas di antara kaidah dalam memahami Asmaul Husna, yaitu adanya pembagian nama-nama Allah atau Asmaullah menurut kandungan maknanya. Menurut kandungan maknanya. Ya, artinya nama Allah itu kan punya kandungan sifatnya. Jadi ini namanya lazim. Namanya lazim. Sekedar untuk mendekatkan makna muta'addi dan lazim, kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia begini. Contoh kata kerja atau kalimat membutuhkan objek itu tergantung kata kerja ya. Seperti saya menendang. Nah, pasti harus ada menendang apa? Nah, gitu, menendang bola, menendang batu misalnya kata jongnya gitu. Berarti kalimat menendang itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Namanya muta'addi namanya. Contoh bahasa Indonesia kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Saya tersenyum. Saya tersenyum. Tersenyum itu pekerjaan bukan pekerjaan. Gitu. Kalau bukan pekerjaan namanya senyum-senyum sendiri. Itu tebaga gawe teman. Gitu. Kalau saya tidur butuh objek enggak? Tidak. Saya memukul butuh objek. Saya belajar tidak. Nah begitu ya. Jadi sama dalam bahasa Arab juga ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Tinggal bahasa Indonesianya kita terjemahkan aja ke dalam bahasa Arab. Ya, seperti itu. Nah, ini pun berlaku ketika kita membahas nama-nama Allah, dilihat dari kandungan sifatnya atau maknanya, maka ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana itu berkaitan dengan makhluknya, ada objeknya. Ada yang tidak. Konsekuensinya. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya memukul bola, apa yang terjadi pada bola? Bolanya akan menjauh. Saya memukul pipi saya, apa dampak dari pipi saya? Nyeri, merah, gitu kan? Saya memukul dinding, apa yang terjadi pada dinding? Gitu. Nah, maka ketika nama Allah yang dia punya sifat berkaitan dengan makhluknya, berarti ada pengaruh dong pada makhluknya tadi, berkenan dengan nama dan sifat Allah pada makhluk tadi. Ya. Contoh, misalnya As-Sami', artinya Allah Maha Allah Maha mendengar. Maka ketika kita mengetahui Allah memiliki nama As-Sami', maka kewajiban kita adalah apa? Mengimani pada tiga perkara tadi. Pertama, menetapkan Sami' itu nama Allah. Yang kedua, menetapkan adanya kandungan sifat dari nama Sami' itu, yaitu Allah mendengar. Tidak sekedar nama, tapi tidak ada hakikatnya.
Antum mungkin bingung, ya, bagi yang bingung. Kalau udah paham, alhamdulillah. Contoh gini, kalau manusia namanya itu belum tentu sifatnya kayak gitu. Siapa nama orang itu? Namanya mah Soleh, jelema nama preman, betul nggak? Jadi namanya nggak mesti orangnya kayak begitu, betul nggak? Tapi tidak bagi Allah. Kalau nama Allah misalnya Allah baik, memang betul-betul Allah maha baik. Tidak sekedar nama tanpa makna, paham? Begitu pula ketika kita tahu bahwa Allah memiliki nama Sami', betul Sami' itu ya memang Allah punya sifat mendengarnya, bukan sekedar nama saja. Seperti makhluk kan namanya bagus tapi sifatnya tidak begitu kan? Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, menetapkan hukum dan konsekuensi ketika Allah itu mendengar. Berarti apa? Berarti tidak ada satu suara pun yang tidak didengar oleh Allah. Itu konsekuensi. Ini langsung gue pakai wasilah. Nanti teman dari jauh bodohnya Ustaz. Jadi ketika Allah punya nama Sami, berarti Allah punya sifat mendengar. Kalau Allah punya sifat mendengar, ketetapan hukumnya, konsekuensinya tidak ada satupun suara yang tidak didengar. Suara apa saja, termasuk suara hati kita. Kita kan suka berkata-kata tuh dalam hati. Ya, seperti misalnya kita lagi ngaji teh, tunduhnya, harus teh tunduh, mulut kita mah biasa, tapi hati kita berkatanya, tunduhnya. Allah tahu nggak kita ngantuk? Tahu. Terdengar nggak suara hati kita? Terdengar. Gitu. Pusing teh ngaji tuh, kakak kayak ngaji, tengtong WA teh tuh lagi utang. Mulutnya biasa, wajahnya datar, hatinya menggelepar. Ayo nagih utang. Gitu. Allah tahu tidak? Kita sedang gelisah hati kita berkata-kata. Dia teman ujian dia, kayak kejadian naon-naon teh. Kayaknya entongnya. Ulah, insyaallah. Allah jaganya mudah-mudahannya. Kita lagi musim ieu teh ingat Cianjur Cugenang. Pan daerah teh rada-rada kararieu teh. Duh, di tengah kota datar man teh. Padahal yang nu loba dosa nama orang kota. Karunya teh. Termasuk di antara antum terapkan Al-Ghafur. Ghafur itu Allah mengampun, berarti Allah akan mengampuni siapapun. Allah Ar-Razzaq, memberi rezeki, maka siapapun Allah berikan rezeki sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya nama-nama Allah seperti itu ya, gitu. Tapi intinya ya, bila kita melihat suatu nama Allah, pertama tetapkan dulu dia pasti kandungan sifat. Ada kandungan sifatnya. Kalau sifat itu dia muta'addi, berarti harus kita tetapkan apa? Konsekuensinya. Ketika berkaitan dengan makhluknya, harus kita tetapkan konsekuensi. Makhluknya kan sebagai objek kan, harus kita tetapkan konsekuensi dan hukumnya. Yang kedua, nama yang menunjukkan akan sifat lazim. Apa lazim tadi? Lawan dari muta'addi. Kalau muta'addi membutuhkan objek, kalau lazim tidak. Ya. Nah, untuk sifat lazim ini hampir sama dengan yang pertama. Ada 3 perkara yang harus kita imani. Hanya bedanya kalau untuk yang lazim ini, poin yang ketiganya tidak kita munculkan. Berujung dengan kematian dan kefanaan, ya, seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, ya, kalau nanti seseorang yang masuk surga, dia abadi nggak? Abadi. Berarti sarwa itu yang Allah. Maka kita mengatakan lafadznya sama, hakikatnya beda. Abadi menurut versi kita tentu beda abadi menurut
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang lain makna al-hayyu seperti Allah al-awwal tadi, Allah yang pertama, Allah al-akhir, ya, Allah al-ali, maha tinggi, ya. Allah al-ahad, Allah itu satu. Ini nama-nama yang bukan mutaaddi, yang tidak berkaitan dengan objek atau makhluknya. Dan menunjukkan akan sifat dengan cara al-mutabaqah. Yang kedua, menunjukkan sifat. Pertama menunjukkan pada zat, yang kedua menunjukkan sifat secara mutabaqah, yang ketiga menunjukkan, ya, salah satunya. Apakah dia tadammun atau al-luzum? Nah, ini agak susah ini menjelaskannya ke antum ini. Ana juga kadang baca-baca itu memahamkan itu juga begini. Ya. Tapi kita akan coba. Ya, Ana udah pelajari lagi, Ana akan coba, mudah-mudahan antum bisa paham. Coba, ini kan istilah aja, ada mutabaqah, ada tadammun, ada lawazim. Ya. Contohnya al-hayyu. Ini masih membahas nama Allah al-lazim, ya. Sami itu menunjukkan Allah itu sendiri, disebutnya namanya mutabaqah. Mutabaqah itu apa ya? Kalau dalam bahasa kita apa mutabaqah ya? Nyekrup. Tah eta nyekrup. Bahasa itu teh mutabaqah teh. Betul-betul bersatu. Mutabaqah itu. Jadi sami itu ya Allah itu sendiri. Dan dia memiliki sifat tadammun. Tadammun itu kandungan dari mana sami, yaitu mendengar. Nah, mendengar itu tijawanya kan disebutnya tijawan tadammun namanya, kandungan. Ya, ada lagi namanya menunjukkan sifat lawazim. Lawazim itu menjadi konsekuensi, yang merupakan konsekuensi. Ya, seperti ketika Allah mendengar, berarti Allah punya sifat kuasa. Yang bisa mendengar segala sesuatu berarti dia punya apa? Kemampuan yang luar biasa, kan gitu. Segala sesuatu yang bisa didengar menunjukkan dia sesuatu yang luar biasa. Ya, Allah zat yang mendengar segala sesuatu menunjukkan Allah punya sifat al-qudrah, berkuasa dengan kekuasaan yang sangat tanpa batas. Al-qudrah. Ya. Juga sifat al-ilmu itu merupakan apa? Konsekuensi. Ketika Allah mendengar segala sesuatu berarti Allah berilmu terhadap segala sesuatu. Tidak mungkin Allah mendengar tapi tidak tahu apa yang didengar. Kan kalau mendengar itu kan mendengar suara, tapi tidak semua suara yang didengar kita paham, betul nggak? Tapi tidak bagi Allah. Ya. Contoh bisa kita mungkin mendengar ada di luar masjid ada yang lagi ngobrol gitu kan, terdengar nggak suaranya? Tapi apakah setiap suara yang kita dengar kita tahu? Tidak. Tapi Allah setiap suara yang didengarnya Allah tahu apa isi suara itu. Itu namanya apa? Konsekuensinya. Konsekuensi ketika kita menetapkan apa? Allah mendengar. Ya, mendengar suara itu merupakan tadamun, kandungan dari nama itu. Dari sisi tadamun, kandungan nama itu Allah mendengar. Dari sisi mutabaqah, ya sami itu ya Allah itu sendiri gitu. Ya, dari sisi lawazimnya, konsekuensinya berarti apa? Berarti bahwa Allah mendengar itu bersamaan hadir sifat Allah yang lain sebagai apa ya? Lawazim itu sebagai konsekuensi. Kalau mendengarnya Allah itu pasti Allah berilmu. Tidak kok makhluk nggak lawazimnya nggak harus begitu gitu. Tapi kalau Allah harus ditetapkan
Mendengarnya Allah itu pasti Allah tahu apa yang didengar suaranya itu. Ya. Dan Allah berkuasa untuk mendengar semua suara, baik yang dekat maupun jauh. Berarti ada sifat apa? Sifat berilmu, sifat berkuasa, sifat sekarang gini. Apa sih fungsinya ini? Mic, ya. Pengeras suara kan? Ya. Kalau pengeras suara ini, kita mandi pengeras suaranya bagus. Berdesah saja, bernapas saja kedengaran. Berarti pengeras suara fungsinya mengeraskan suara kan? Namanya pengeras suara. Kandungan sifatnya mengeraskan suara kan? Dan semua baru suara kecil hembusan napas saja terdengar suara dari alat ini. Itu menunjukkan konsekuensinya si alat ini harganya mahal, itu diantaranya. Konsekuensi bahannya dengan bahan yang bagus. Itu konsekuensinya. Paham nggak? Itu namanya lawazim. Nggak mungkin ini bisa begini kalau nggak ada yang begini gitu loh. Itu namanya lawazim namanya. Allah maha mendengar suara. Nggak mungkin Allah bisa mendengar suara kalau Allah tidak punya kekuatan. Betul kan? Nggak mungkin kalau nggak punya kekuatan. Berarti konsekuensi Allah mendengar juga Allah maha kuat gitu kan. Dan konsekuensinya bahwa tidak ada suara yang Allah tidak tahu isi suara itu. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk. Ada yang terdengar tapi belum tentu paham. Ya. Mengapa tidak paham? Karena pendengarannya terbatas. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Di antara kaidah penting dalam pembahasan ini adalah bahwasanya nama-nama Allah yang baik semuanya hanya khusus bagi Allah. Bahwasanya nama-nama Allah yang baik itu semuanya hanya khusus bagi Allah. Kan kita tahu walillahi al-asmaul husna kan, Allah memiliki nama-nama yang terbaik kan. Maka ingat, ketika Allah menyatakan dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka itu tidak boleh nama itu yang tentu yang memiliki kandungan sifat sempurnanya ya, tidak boleh kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tahu ada sebuah nama yang memiliki kandungan sifat, ya, yang memiliki kandungan sifat yang itu mengandung sifat yang sempurna secara mutlak. Lalu ada nggak nama-nama yang itu musyarak, nama di Allah ada, di makhluk ada? Maka ini terbagi, ya, berkaitan hukum menamakan manusia dengan nama-nama Allah, menamakan nama manusia dengan nama-nama Allah, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yang itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Yang kedua mustarak, boleh untuk Allah, boleh untuk selain Allah. Contoh yang hanya khusus untuk Allah, tidak boleh selain Allah, contohnya adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah itu sendiri. Tidak boleh seseorang dinamakan dengan nama Allah. Ya, siapa nama anak Anda? Ahmad Allah. Allah, Asep Allah misalnya. Ya, enggak boleh. Ya. Contoh lain adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pemilik kasih sayang yang sangat luas. Itu konsekuensi dari nama Ar-Rahman itu. Dan karena maknanya pemilik rahmat yang sangat luas, Ar-Rahman itu, maka ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Contohnya adalah Al-Khaliq, Maha Mencipta.
Al-Khaliq, ya, Al-Qayyum contohnya, ya, yang selalu senantiasa mengurus makhluknya, tidak pernah sedetik pun istirahat, itu nama Al-Qayyum. Maka ini pun tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada nama yang memiliki makna yang menyeluruh, setiap individunya berbeda-beda. Berkuasa Al-Aziz itu. Maka Allah membolehkan lafaz Aziz ini diperuntukkan kepada suami wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Juga dalam surat Ghafir, tadi surat Yusuf ayat 51, juga surat Mu'min ayat 35 atau Ghafir ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang mutakabbir, yang sombong, jabbarin, dan sewenang-wenang. Padahal kita tahu Allah juga memiliki nama mutakabbir, jabbar, ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minun Al-Mu'min Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah gitu, mutakabbir itu nama Allah, tapi Allah juga mengizinkan lafaz mutakabbir itu diberikan kepada makhluknya, menunjukkan ada nama yang mustarok namanya, boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka bila kita tahu bahwasanya ada nama-nama yang berkaitan dengan Allah dan ada nama-nama yang juga ada pada makhluknya, nama tersebut, maka ya hendaklah kewajiban kita menghormati dan beradab terhadap nama-nama tersebut. Di antara cara menghormatinya adalah tidak menamai seseorang dengan nama-nama yang mengandung penyekutuan bagi Allah. Dia nama itu diizinkan oleh Allah, diperuntukkan kepada Allah, tapi jangan sampai kebablasan, sampai berlebihan. Al-Malik boleh untuk Allah, boleh untuk selain Allah, ya. Tapi jangan sampai menggunakan kata Malik dan mengatakan Malikul Muluk, raja dari semua raja. Itu nggak boleh. Itu berarti dia sudah apa? Mengkulturkan dan melebih-lebihkan sampai kepada derajat menyekutukan Allah dalam nama tersebut. Karena raja dari semua raja hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang menyandang kedudukan yang setinggi itu. Raja dari semua raja hanya Allah saja. Ya. Jadi boleh, tapi jangan sampai kebablasan, berlebihan. Baik. Berikutnya kita pindah kepada pembahasan baru, yaitu Asmaul Husna ghairu munhassiratin. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Nama Allah tanpa batas. Dalil tentang hal ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Muslim. Aisyah berkata, aku satu hari kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kan biasanya istri ya tidurnya itu kan berdekatan sama suami. Tiba-tiba suatu hari istri terbangun, suaminya nggak ada di samping. Kemana gitu kan, mencari-cari. Nah ini pun juga terjadi.
ya pada diri Aisyah. Suatu waktu dia terbangun dan mendapati Rasulullah tidak ada di sampingnya. Ya. Lalu kemudian aku mencarinya dan tiba-tiba tanganku menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan. Jadi telapak kakinya begini. Pan Rasulullah kan, antum tahu ukuran kamar Rasul? Ukurannya itu 2x3. 2x3. Jadi kurang kata. Jadi gini, kalau Rasulullah pengen sholat, ini tubuh Rasul, ini tubuh istrinya. Maka Rasulullah sholat itu tidur di tempat sholat itu adalah jatah tidurnya, tahu antum? Jadi kalau kita tidur itu panjang 2 meter misalnya, lebar 1 meter kan? Nah, begitulah kamarnya Rasul. Jadi boro-boro nyimpan lemari. Seperti itu. Nah, maka ketika Rasulullah tidur, itu kadang-kadang Rasulullah itu itu mau sujud nggak bisa. Kenapa? Kadang kaki Aisyah itu nyengsol bergeser gitu. Sehingga ketika Rasulullah mau sujud, kaki Aisyah itu digeser dulu, baru bisa sujud. Saking kecilnya kamar Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir, kenapa Aisyah merasa kehilangan Rasulnya? Tapi tiba-tiba kena, menunjukkan apa? Kamarnya tidak ada lampu. Bukan tidak ada lampu, memang sunahnya tidur itu lampunya dimatikan. Wajar kemudian kok nggak ada di samping, gitu kan? Seperti itu. Ternyata Rasulullah dalam posisi berbeda, ya agak berpindah. Kemudian tiba-tiba tangan Aisyah menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah SAW yang tegakkan, dan beliau berada di masjid. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi di kamar kan nggak ada, tapi kita tahu namanya kamar Rasulullah SAW itu begitu bukan pintu langsung Masjid Nabawi dulu. Makanya sekarang ada namanya Raudhah kan? Raudhah itu adalah suatu jarak baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Rasulullah. Antara rumahku dengan mimbar itu masjid tuh ada jarak tuh. Rasulullah di dalam masjid badannya itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi doanya? Nah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita bahwa nama Allah tidak terbatas. Rasulullah berdoa dengan doa Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu agar selamat dari murka-Mu. Aku berlindung dengan keselamatanmu agar selamat dari siksa-Mu. Dan aku berlindung kepadamu dari adab-Mu. Ma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk wa adun fi qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitahu bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasata bi fi ilmil ghaibik 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi ila adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu farajan. Berdoa dengan lafaz doa yang merupakan syahidnya ya Allah, aku minta Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepada semua nama-namamu ya Allah, samaitahu bihi nafsak, yang kau namakan untuk dirimu, ya, au alam tu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan dari makhlukmu, dari kalangan para nabi rasul tentunya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan nama itu di dalam kitabmu, atau nama yang itu engkau simpan di sisimu yang tidak engkau ajarkan, tapi itu semua namamu ya Allah. Maka aku minta semuanya ya Allah, minta semua nama
yang telah kau tuliskan dalam kitabmu, minta semua nama yang telah kau ajarkan kepada hamba-hambamu, minta semua nama yang kau namakan dirimu, dan minta semua nama yang kau simpan yang tidak kau ajarkan kepada semuanya tadi, tidak diturunkan dalam kitab, tidak ajar pada para nabi dan rasul, tidak kau munculkan nama itu tapi kau simpan. Ya Allah, aku meminta semua nama-nama tersebut ya Allah, agar engkau ya Allah jadikan apa Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai penyejuk hatiku. Jadi Rasulullah SAW itu bertawassul dengan seluruh nama Allah, agar kemudian ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu dapat apa? Menjadi penyejuk hatiku, menjadi cahaya dalam dadaku, menjadi penghilang seluruh sedih dan gelisahku. Maka kata Rasulullah, bila seseorang ditimpa rasa galau, rasa sedih, rasa gelisah, kacau, nah udahnya kalau bahasa sekarang itu galau ya, maka kalau dia baca doa itu, insya Allah akan dihilangkan kegalauan, kegelisahan, kesedihannya, dihilangkan. Baca doa itu. Ya Allah, aku minta seluruh nama-namamu ya Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia weh. Ya Allah, aku minta seluruh nama-namamu ya Allah, baik nama itu engkau namakan oleh dirimu, atau engkau ajarkan kepada makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, atau engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu yang itu tidak engkau ajarkan, gitu kan. Aku minta itu semua ya Allah, dan agar engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, ya, cahaya dalam dadaku, dan penghilang kesedihan dan kegelisahanku. Maka Allah akan ganti gelisah dan sedihnya, Allah jadikan hatinya lapang dan bahagia. Kita sering nggak merasa gelisah, merasa sedih? Sering ya. Kapan memuncaknya? Ketika akhir bulan biasanya. Gelisah, ya, kerjaan masih belum puguh, ya, kebutuhan banyak. Gelisah ketika ya anak sakit, istri sakit, ya suami sakit, orang tua sakit, gelisah. Ya, maka dalam keadaan seperti itu baca doa ini kata Rasulullah, insya Allah Allah hilangkan kegelisahan dan kesedihannya. Bukan berarti masalahnya langsung beres, enggak. Tapi orang itu menghadapinya dengan penuh ketenangan, menjalaninya dengan penuh kesabaran, tidak panik, tidak stres, tidak depresi, tidak tegang. Orang kalau sudah tegang itu, saking depresinya itu bisa kadang-kadang atau saya jadi orang linglung, saking apa banyaknya pikiran, ya, sampai-sampai ketika mau buang air, ya, mau buang air, di belakang ada dua kamar, satu kamar mandi, satu talk chair, yang khasiatnya itu ngejos gitu loh. Kita butuh doa-doa yang kayak begitu. Kan Nabi kan mengatakan, kalau lagi masalah, gelisah, baca doa ini, Allah akan gantikan kegelisahan, kekacauan, kegalauannya, lalu Allah jadikan hatinya itu lapang. Memang masalah nggak selesai, tapi hati itu kayak jalan deh weh, wangke weh, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Enak tidak? Nyaman. Walaupun masalah nggak tuntas, belum paling tidak, tapi menjalaninya nggak pusing, nggak gelisah gitu ya, nggak stres seperti itu, ya, sehingga orang melihat dia seperti orang yang selalu happy, padahal utang-utang loba. Saking apa? Saking dia serahkan semuanya kepada Allah dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak ada batas. Tapi kan Pak Ustadz, kita mendapatkan hadis Nabi, Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina faman asadakhal jannah. Allah itu memiliki ya asmaul husnanya 99. Gitu kan? Maka barang siapa yang bisa menghafal, menyebutkan, menghafal dan menjelaskan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Nah itu 99. Ya.
Bagaimana penjelasannya? Sementara Nabi mengatakan dalam doanya, aku minta seluruh nama, bahkan ada nama yang kau tidak ajarkan. Sementara Nabi juga mengatakan Allah memiliki 99. Ya. Maka lafaz 99 ini bukan untuk pembatasan, tapi sekedar mengabarkan. Contoh bisa begini. Anda punya uang, ya, ini 200 ribu. Satu saya simpan di sebelah kanan 100 ribu, satu lagi saya simpan sebelah kiri. Kemudian saya mengatakan, niat saya ini untuk sedekah, yang ini untuk bayar SPP, atau ingin beli bala-bala sebelah kiri. 100 ribu cukup ya, beli bala-bala ya. Nah, gitu. Ya. Kemudian saya mengatakan, saya hanya punya uang 100 ribu untuk saya sedekahkan. Maka apakah saya hanya punya uang 100 ribu untuk saya sedekahkan, menunjukkan uang saya di kantong ini hanya 100 ribu? Tidak. Saya nggak sampaikan saya punya uang yang lain untuk tujuan yang lain. Nah begitu Allah mengatakan, Allah memiliki 99 nama untuk pengabaran, bukan untuk pembatasan. Yang 99 saja ini aja kalau kita amalkan udah luar biasa, gitu kan, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa nama Allah itu tidak memiliki batas, ya, tidak memiliki batas. Sebagaimana tadi juga menyatakan hadis yang kita sebut dengan Muslim, ya, Rasulullah kakinya selalu di kamar, badannya di masjid, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya aku berlindung kepadamu, ya, aku berlindung kepadamu melalui ridho agar selamat dari kemurkaanmu, ya, berlindung kepadamu dengan keselamatanmu agar selamat dari hukumanmu, dan aku berlindung mengatakan aku tidak bisa memujimu dengan sempurna ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak Allah ajarkan semua nama yang terbaik yang Allah miliki. Maka otomatis Rasulullah tidak akan bisa memuji Allah secara sempurna sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri, karena Allah saja yang tahu seluruh nama-nama yang terindah terbaik buat dirinya. Hanya Allah yang tahu. Rasul sendiri tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, tapi sebegitu tidak tahu dialah Rasulullah SAW. Allah ajarkan ilmu yang luar biasa, yaitu yang tidak tahu pun kau minta. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nama-nama yang tidak diketahui juga dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka menunjukkan bahwasanya itu akan memberikan pengaruh besar pada doa yang diminta. Ya, karena semua sifat-sifat dari nama itu juga akan hadir dalam permintaan dan doa tersebut. Oleh karena itulah, bila kita tahu bahwa 99 itu hanya bentuk pengabar, bukan bentuk pembatasan, sungguh keliru bila ada orang yang mengatakan nama Allah itu 100, 1000, 4000, 5000. Sungguh sangat keliru. Karena 99 saja ini sekedar pengabaran, bukan pembatasan. Kemudian kita apa faidah dari hadis Nabi Allah memiliki 99, maka barang siapa yang mengesoknya dia akan masuk surga dari 99 tadi. Jadi diantara cara kita masuk surga adalah berinteraksi dengan Asmaul Husna. Caranya 3 langkah interaksi kita dengan Asmaul Husna. Yang pertama, kita menghitung atau membacanya. Kita menghitung atau membacanya. Tadi 99 sudah tahu semua belum? Nah, mulai kita coba 99 teh apa saja. Ya.
Dan saya yakin banyak di antara kita itu belum lengkap memahami 99. Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah menyebutkan 99 itu 81 dari Al-Quran, 18-nya dari hadis. 8118 kalau digabungkan 99. 8118 kalau digabungkan jadi 99. 81 dari ayat, 18 dari hadis. Itu dalam kitab Al-Qawaidul Muslah. Walaupun ini tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW dalil secara rinci, ini ijtihad ulama saja. Ijtihad ulama saja. Hanya saja memang dari beberapa para ulama, ya ternyata anggaplah 18 saja dari Nabi SAW itu seringkali kita tidak paham. Ya, contohnya misalnya, nih anak coba lihat di halaman buka ya, pembahasan kita tentang Asmaul Husna ya. Pernah nggak di antara kita yang pernah mendengar nama Allah yaitu Al-Mu'ti? As-Satir? As-Satir pernah dengar? Yang baru sekarang dengar siapa? KB. Kalau anak udah pernah baca, udah pernah ngaji, jadi sebelum baca bahasa Al-Husna juga nggak tahu. As-Satir. As-Satir itu maha menutupi aib hambanya. Hamba Satir. Contoh yang lain ya, Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Allah Ad-Dayyan misalnya. Ad-Dayyan. Allah itu An-Nur. Allah itu Al-Muhsin. Muhsin mah sering dengar ya. Gitu. Baik. Itu sedikit penjelasan saja nama-nama Allah. Yang pertama kita hitung dan atau kita baca lafadznya. Kita hitung, kita baca lafadznya. Iterasi yang kedua, memahami maknanya. Paham makna. Ana ambil contoh. Ya. Allah itu Al-Ali. Al-Ali itu nama Allah. Sifatnya berarti Allah Maha Tinggi. Apa kandungan makna Allah Maha Tinggi? Maka berarti Allah tidak boleh dinamakan atau disifati atau diposisikan di bawah, nggak boleh. Kalau nama Maha Tinggi itu ya zatnya, ya sifatnya, ya namanya. Nggak boleh ada sesuatu pun ya yang menggambarkan Allah itu rendah. Tapi kan ada lafaz, Ustaz. Allah itu turun ke langit, turun di sepertiga malam terakhir kan. Turun bukan berarti konsekuensinya rendah. Kalau konsekuensi turun adalah rendah, berarti kita menyamakan konsekuensi makhluk ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan kita harus yakin ketika kita imani Allah turun itu tidak akan mengganggu kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya kita nggak tahu. Menggunakan lafaz turun tapi tidak menodai ketinggian kan susah tuh bagi makhluk, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau namanya turun bagi makhluk berarti Allah tidak lagi di atas. Sementara kalau tidak di atas berarti Allah kan berarti tidak tinggi kan? Maka itu tidak boleh. Kita peruntukkan konsekuensi makhluk itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengatakan Allah Maha Tinggi, Allah turun sepertiga malam, dan turunnya Allah tidak seperti makhluknya, yang berarti Allah jadi tidak tinggi lagi karena di atas jadi kosong. Ya, maka kita mengatakan kita imani semuanya. Allah Maha Tinggi dan Allah turun ke sepertiga malam terakhir untuk menjawab doa-doa hamba-hambanya yang bangun dan berdoa pada malam itu. Ya, jangan coba-coba untuk kita tektokan gitu. Kalau turun berarti kosong di atas. Itu konsekuensi kita untuk makhluk dan itu tidak boleh kita samakan dengan Allah. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Bukan urusan orang itu. Allah hanya menyuruh kita mengimani, bukan untuk kita apa? Mencerna, naga akan kacarna Allah mah ke orang mah. Ya, kita aja dengan diri kita saja kita tidak bisa mencerna.
Antum bisa melihat otak antum sendiri? Otak antum bisa antum lihat? Antum bisa melihat sendiri mata antum nggak? Bisa Ustaz, melalui cermin ya? Ya, benar. Tapi ada nggak antum pakai cermin, antum nggak bisa lihat anggota badan antum? Ada nggak? Apa coba? Ya antum nggak akan bisa lihat, alu-aluan berkaca. Ada nggak? Ada nggak? So antum ngaca bola kanan balik gitu. Kalau di luar mah mungkin bisa ya pakai kamera bisa nanti lihat rekaman. Ya nggak bisa ya, itu kita melihat yang ada di dalamnya kan. Yang terlihat juga belum tentu kita bisa hitung semua. Antum sudah berapa lama punya rambut? Ada berapa lembar rambutnya? Kita nggak tahu. Nafas kita bisa kita lihat, roh kita bisa lihat, nggak bisa. Setan nggak bisa kita lihat. Maka jangan coba-coba untuk kita kemudian apa? Samakan Allah dengan makhluk. Kita aja dengan diri kita aja nggak sanggup kita mencernanya. Allah menyuruh kita mengimani, bukan untuk kita mencerna. Nggak akan kecerna. Ya, hakikat Allah itu nggak tahu. Kemudian yang ketiga, interaksi kita dengan Asmaul Husna. Saat tadi kita baca, kita baca ya, kita hitung. Kedua, kita pahami maknanya. Ketiga, berdoa kepada Allah dengan hal itu. Berdoa dan beribadah kepada Allah dengan nama itu. Berdoa dan beribadah dengan nama itu. Contoh misalnya, kalau berdoa, misalnya Allah punya nama Ar-Razzaq, maka mintalah Allah, ya Razzaq, wazat memberikan rezeki, urzuqni, berikan rezeki kepadaku. Bagaimana bentuk ibadah kita? Yaitu kalau kita bertawakal tentang rezeki, jangan tawakal kita kepada selain Allah. Jangan gantungkan rezeki kita kepada selain Allah. Itu bentuk ibadahnya. Ibadahnya berupa tawakal. Ya. Kemudian ya kita berdoa, ya kita menggunakan ketika agar rezeki kita dimudahkan, dilancarkan apa? Panggil nama Allah Ar-Razzaq, urzuqni waizat, yang maha berezeki, mudahkanlah rezekiku, lancarkanlah usahaku. Pakai nama itu Ar-Razzaq. Itu konsekuensinya. Kita tahu Allah punya nama Al-Ahad. Nah, doa nggak pakai Al-Ahad karena dia nama yang tidak mutaaddi. Dia lazim. Ahad itu Allah Tunggal, itu nama, bukan nama mutaaddi, dia nama lazim. Berarti kita nggak bertawasul dengan nama Allah Al-Ahad. Tapi kita bisa beribadah kepada Allah, beramal sebagai dalam interaksi kita dengan nama Allah Al-Ahad. Artinya apa? Kita tidak boleh ibadah kita tujukan kepada selain Allah, karena Allahnya satu, tidak menerima ibadah dari yang lain. Paham? Konsekuensi ahad, Allah itu tunggal, berarti apa? Allah tidak menerima persekutuan dalam ibadah. Arti ahad, Allah tidak ridho ada perbuatan-perbuatan hanya dia bisa melakukannya, ada hambanya mengatakan ada selain Allah bisa melakukannya. Seperti Allah adalah Ar-Rabb, pencipta, pengatur, dan penguasa. Maka Allah sebagai Al-Ahad tidak ridho ada makhluknya mengatakan ada penguasa alam semesta selain dirinya. Itu maksudnya konsekuensi kita berdoa dan beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah kesalahan-kesalahan dan kesesatan dalam pembahasan Asmaul Husna. Ya. Kesalahan, penyimpangan dalam pembahasan Asmaul Husna. Ini akan menjadi judul kajian kita yang akan datang. Catat dulu lah judulnya. Sebab ada 11 kesalahan panjang ini. Tuh, waktunya udah habis. 15 menit lagi, kalau ada pertanyaan silakan. Jam 11, maaf mungkin saya harus meninggalkan lokasi ya. Silakan. Menggunakan sifat-sifat nama Allah. Betul. Sahih. Iya. Boleh, apakah
Nama yang khusus bagi Allah itu mutlak tidak boleh kita gunakan kepada makhluk? Jawabannya iya, kecuali kalau kita tambahkan dengan lafaz hambanya Allah. Dengan hamba Allah itu bahasanya abdu gitu kan. Seperti Allah, kita boleh namakan nama anak kita Abdu Allah. Artinya Abdullah gitu kan. Abdu Allah, hambanya Allah, disambung bacanya Abdullah. Artinya hambanya Allah. Boleh, walaupun tara sholat kita. Nah, kan namanya makhluk, namanya bagus, belum tentu sifatnya benar kan gitu. Beda bagi nama Allah. Namanya bagus pasti sifat Allah kayak gitu. Kalau makhluk belum tentu. Tapi mudah jadi doa. Karena Nabi SAW menyatakan khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling bagus. Karena itu ketika orang tua memberikan nama anaknya itu doa di situ. Diharapkan anaknya betul-betul jadi hambanya Allah yang Ar-Rahman. Itu boleh. Abdul Khaliq boleh. Ya. Abdul Qadir boleh. Pokoknya apa aja boleh. Asalkan namanya pakai Abdul Manan, Abdul Jalal, Abdul Karim, ya Abdul Jawad, ya. Cuma jarang nama kita tuh Abdul Satir. Hamba dari Allah yang Maha menutupi aib. Itu enggak jarang itu Abdul Satir. Ya, Abdul Muhyi. Ya, ketika ingin bertawasul ya dengan muta'addi. Tapi kalau kita ingin melihat yang terbaiknya, ikut Rasul, minta seluruh nama yang termasuk disimpan. Itu lebih keren lagi. Tapi ketika kita ingin menyebutkan satu bagian dari kasus kita, sebutkan yang sesuai. Ya, dan itu yang muta'addi. Kalau nggak muta'addi kan nggak ada kaitannya dengan objek. Gitu. Ya, betul. Kesedihan, kegelisahan. Boleh. Karena kalau namanya kita tuh nggak mungkin nggak ada gelisah dalam hidup. Pasti. Antum tahu itu doa. Kan lafaznya ada hazan, ada ham. Ham itu adalah rasa kekhawatiran untuk menghadapi waktu yang akan datang. Kalau hazan itu rasa gelisah pada sesuatu yang telah lewat. Nah, dua-duanya masuk dalam doa tadi. Ya. Bentar. Nah, lafadznya kan ya dengan seluruh nama yang kau simpan seterusnya, kemudian agar engkau menjadikan Al-Quran itu penyejuk hatiku, wa nuru sodri, cahaya di dadaku, wajala ahusni, penghilang kegelisahanku. Maksudnya husni itu karena sebab masalah di masa lalu yang masih kerasa sampai sekarang. Wadahaba hammi, dan menghilangkan hammi. Hammi itu rasa khawatir pada sesuatu yang belum terjadi. Dan kita pasti punya itu doa-doanya. Maka doa ini dibaca. Ya. Pasti kan kita membuat kita gelisah karena apa yang sudah terjadi, dan membuat kita khawatir pada sesuatu yang akan kita hadapi. Pasti nggak kita alami? Pasti dalam hidup di dunia. Ya, yang membuat kita terjadi khawatir, gelisah, cemas. Nah, baca doa itu. Kan ada orang itu punya kecemasan berlebih ya, akhirnya asam uratnya naik gitu kan, kenapa akhirnya sakit lambung. Nah, rajin baca doa ini, insya Allah hilangkan sakit lambungnya, insya Allah ta'ala. Abang. Yang pertama tadi ketika manusia
Kaki Rasul tetap tegak dengan tangannya. Allahu a'lam bisawabnya. Allahu a'lam. Ini kan mungkin Rasulullah SAW kakinya selonjor ke kamar, badannya itu teh mungkin dalam rangka untuk memastikan kepada Aisyah dia nggak kemana-mana, mungkin seperti itu. Tapi tidak kita dapati dan para ulama dia sunnah berdoa selonjorkan kaki. Tapi kalau angkat tangan jelas, kalau mengangkat tangan aja jelas ya seperti itu. Allahu a'lam bisawab. Jadi ini tuh doa itu bagus banget ini, masya Allah. Kita sangat butuh doa-doa yang seperti ini ya. Diawali dengan kita memuliakan Allah, mengagungkan dirinya dengan semua nama-namanya. Kemudian apa? Kemudian kita minta agar Allah hilangkan semua apa yang menjadi masalah kita kan. Masalah kita itu kan hanya ada dua, yaitu yang membuat kita masih mikir sampai sekarang. Kejadian masa lalu, tapi buat kita masih berbekas. Kalau bahasa kita sedih, gelisah karena yang lalu, mungkin karena barang hilang, keluarga meninggal, itu kan melahirkan kesedihan. Ya, proyek gagal, ya kan? Ujian gak lulus, motor bocor, udah berlalu tuh, gitu kan? Dagangan kurang laku, itu kan telah lalu tuh. Kalau akan datang mesti ntar besok dagang kemana? Belum terjadi, tapi udah khawatir. Nanti anak teh lulus sekolah di mana? Belum pikirin biaya, belum terjadi kan? Ya kontrakan bulan depan udah mau habis, lanjut maunya. Itu belum terjadi. Doa ini menghapus, dan kita pasti akan menemukan hidup kita seperti itu. Maka ini doa yang luar biasa banget. Antum harus hafalkan tuh doa itu ya. Insya Allah ada di, coba kalau antum punya HP, ketiknya doa penghilang kegelisahan, coba tes ini. Karena juga belum coba, karena alhamdulillah udah hafal sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba dites ya. Yang punya HP, ayo buka bareng-bareng. Ya, betul nggak? Keluar nggak lafadznya itu? Doa penghilang kesedihan. Doa penghilang jerawat kan? Kesedihan ya, coba kita ketik, keluar enggak? Sesuai sunnah tapi ya, munculkan sesuai sunnah supaya dalilnya betul-betul pas. Coba lihat rumaiso.com, lihat rumaiso.com. Doa saat galau berat, doa untuk kesedihan yang mendalam. Ya. Ada la ilaha illallah azim satu. Kemudian ada lagi enggak? Oh, pendek ya doanya ya. Bentar, coba kita buka yang di bawahnya. Walaupun ada doa yang lain ya, tapi coba kita cari dulu supaya antum ketemu enggak di ini. Nah, coba Allahumma, nah ini ada, lihat di Al-Manhaj or ID. Al-Manhaj or ID. Doa untuk menghilang kesusahan, minta ampun pada itu. Doa penghilang kesusahan sesuai sunnah, carinya di Al-Manhaj or ID. Al-Manhaj or ID. Allahumma inni as'aluk, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik. Nah itu dihafalkan. Carinya di apa? Al-Manhaj or ID. Ketemu enggak? Ada? Nah itu Al-Manhaj or ID. Nah itu antum hafalkan itu. Kalau belum hafal, buka aja HP sambil doa baca ini, boleh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ini doa bagus banget. Ya, insyaallah. Jadi kita ini harus berusaha agar hati kita ini selalu terikat kepada Allah. Harus. Tapi jangan lagi susah doang. Lagi lapang senang juga harus terikat.
Gimana caranya kalau lagi senang, hati kita terikat, banyak berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, alhamdulillah atas nikmat Kau berikan ya Allah. Alhamdulillah kita dapat makan dan minum. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Engkau jadikan keluarga kami sehat. Alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Engkau sembuhkan penyakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah macet jadi enggak terus. Alhamdulillah Allah enggak banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Jadi kita ini jangan ingat Allah kalau lagi susah doang. Lagi senang juga harus bandingin Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah mulai kita untuk salat, kewajibannya kita kerjakan. Bagi bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Jadi banyak-banyak kita bersyukur dan bersabar. Ya, bersabar jangan dengan tidak mengeluh, diisi dengan doa-doa penghilang kesusahan. Ketika senang, banyaklah juga kita berzikir dan tetap bertakwa kepada Allah dengan nikmat hati dan membantu orang-orang yang susah dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti itu. Satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada. Satu lagi. Yang lain sebelum antum. Yang lain dulu. Ada nggak? Itu dulu. Doanya. Oh iya. Doanya tadi diulangi ya. Diulanginya antum tulis kan? Tulis. Al-Manhaj or ID ketik. Al-Manhaj or ID. Doa penghilang kesedihan. Nah, nanti itu pegang HP, itu ada doa. Pokoknya dituliskan panjang. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik qadin fiha hukmuk qadin fiha hukmu adun fiha qada'uk Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak azata fi kitabik aw an bi khalqik aw ista'sa fi indak anjal Qur'an rabi'a qalbi wa nur sadri wa dhahaba hammi hasni wa dhilahami wa husni. Itu panjang ya, kalau ya. Artinya Allah mengajarkan agar kita itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Itu maksudnya. Inti sari kalimat itu adalah agar kita senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita lagi banyak masalah. Banyak kita ini ketika kita di masalah seolah-olah kita menjalaninya sendirian, penuh dengan berat, ya, penuh dengan kesusahan, seolah-olah Allah tidak menolong dan mengetahui keadaan kita. Itu kan suudzon kepada Allah namanya. Maka nggak boleh kita berprasangka Allah kepada prasangka-prasangka yang buruk. Ya, seperti itu. Ya, tayyib, demikian para jamaah sekalian ya, kajian kita di siang hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita semangat khusyuk dalam berdoa kepadanya ya, dan menjadikan semua doa-doa kita Allah kabulkan ya, dan Allah jadikan kita ini penuh dengan kebaikan baik ketika senang maupun susah ya, dan mengumpulkan kita di surganya Allah bersama semua orang kita sayangi. Amin Allahumma amin. Subhanallahi jami'an. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.